diceritakanlah ceritanya waktu itu adanya bocor berita data intelijen bahwa Indonesia ini pada tahun 2025 akan dipecah menjadi 7 negara kecil-kecil. Barat dan Timur akan berupaya untuk memecah Indonesia. Yang bicara pejabat intelijen, bocoran intelijen antar negara yang bocor ke tangan intelijen Indonesia. Ada program Barat dan Timur ingin memecah belah Indonesia jadi kecil-kecil. Lalu ya saat itu kita yang mendengarnya palingan ini wacana aja lah untuk nakut-nakutin, maklum baru reformasi masih euforia orang saat itu. Tapi sekarang lama kelamaan kayaknya berjalan ini program. Apalagi sekarang sendi kekuatan negara makin dilemahkan. Sendi kekuatan negara di sini. Pertahanan militer lemah, dilemahkan. Kiai dan ulama sebagai tonggak pertahanan negara Indonesia dilemahkan, diadu domba. PKI dihidupkan kembali, penista agama dibiarkan. Apakah rusak nih, merusak agama? Ini namanya pengerusakan sendi-sendi agama yang berjalan. Ekonomi dirusak ya. Jadi kalau kita sebut ekonomi bagaimana, ya dirusak. Saya ada diskusi dengan beberapa pakar ekonomi yang mereka keheranan. Tadinya mereka sangat simpatik dengan rezim ini, memberikan saran-saran, tapi kan lama-lama saran-sarannya nggak kepake gitu. Justru seakan-akan terjadi pelemahan, kayak disengaja. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi ini seakan-akan disengaja untuk merusak ekonomi. BUMN disengaja dibikin susah bayar hutang. Artinya suatu saat nanti dia harus lepas. Disengaja dan disengaja cara-cara seperti ini merusak negara. Rakyat diadu domba, dipecah belah kayak begini. Kemudian apa? Inilah yang kita saksikan, ketidakadilan muncul di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, ahibbail kiram yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim dan ulama, para kiai, para ustazah, para tuan-tuan guru yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Jadi khusus pada
segenap pengurus BKN Masjid Binaul Ummah, semoga masjid ini senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur, diberkahi pengurusnya, amin, diberkahi jamaahnya, amin, ya rabbal alamin. Salam saya sampaikan kepada segenap para tokoh, para sesepuh, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahli baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'ul kiram, saya merasa bahagia, gembira bisa dan bangga bisa berkumpul di tempat ini pada hari ini bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dalam rangka insyaallah ta'ala tabligh akbar, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga saling memperingatkan di antara kita, karena saling mengingatkan itu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bagi diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semuanya. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana tempat yang menjadi pelopor bergerak perjuangan melawan penjajah itu semuanya ulama. Di mana tempat? Di Indonesia ini cukup banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang mayoritas memang ulama. Kenapa demikian? Karena ulama itu sebetulnya mereka ciri daripada orang-orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya itu, yang bagus imannya itu, maka dia pasti akan ingin sesuatu itu baik, nggak mau membiarkan kezaliman, tidak mau membiarkan kemungkaran. Ukhuwah Islamiyahnya bagus. Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang yang muslim itu saudara daripada orang muslim. Sesama orang Islam mereka bersaudara. Lalu Nabi kasih lihat lagi bagaimana perumpamaan antara persaudaraan mereka. Nabi kasih tahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak sempurna iman di antara kalian, tidak sempurna iman di antara kalian sebelum ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Kalau dirinya suka ketenangan, itu juga yang ia sukai untuk saudaranya. Kalau dirinya suka kebaikan, itu juga yang ia suka terjadi kepada saudaranya. Dia suka apa saja kepada dirinya, maka ia suka hal tersebut terjadi kepada saudaranya. Itulah para ulama. Para ulama ini menjalankan firman Allah Ta'ala, persaudaraan yang bagus, yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, di ayat ini Allah pakai kata di depannya innama. Artinya apa innama? Innama, kalau inna itu sesungguhnya, tapi kalau pakai ma, innama ini adatun nasab wal hasr, hanya saja orang yang beriman itu yang bersaudara.
hanya, nah, bukan lagi sesungguhnya, tapi hanya Allah ingin membatasi siapa sih yang bersaudara itu. Innamal mu'minun, orang-orang beriman itu hanya yang bersaudara. Artinya yang tidak mau bersaudara dengan baik itu imannya, maaf kata, bukan mukminun, dia belum sampai mukminun. Kalau Allah sudah sebut innamal mu'minun, sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu ikhwah, yang mau bersaudara. Di sini disebutnya ikhwah, bukan ikhwan. Kalau ikhwan, ya, ini persaudaraannya persaudaraan apa namanya, persaudaraan dari kekeluargaan, ya. Tapi kalau disebut ikhwah, persaudaraan. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat persaudaraan itu dia lebih tinggi statusnya daripada ikhwan. Kalau persaudaraan sedarah, yang satu ada yang keluar dari Islam atau murtad, muamalah udah berubah tuh. Udah berubah jadi muamalatul kufar. Nah, jadi dari sini kita perhatikan bagaimana para ulama itu dia mewujudkan keimanannya dengan baik, mereka menjalankan persaudaraan dengan baik. Yang namanya persaudaraan itu yang bagus, dia tidak akan rela melihat saudaranya tertindas. Dia tidak akan rela melihat saudaranya dibodohi, dikadali, ditipu-tipu, dikriminalisasi, dizolimi, dianiaya, dibantai, ditindas. Iman yang benar dia nggak akan pernah rela menyaksikan seperti itu. Makanya ulama yang benar dia akan selalu bangkit jiwa sosialnya, jiwa persaudaraannya, ini akan melakukan gerakan-gerakan penyelamatan. Apakah itu dalam kondisi terjajah, maka ulama akan bangkit paling depan, memimpin, menyelamatkan saudara-saudaranya yang lain. Dia nggak peduli untuk dirinya, tapi umat dan agama ini yang dia pikirkan. Kemudian juga ada bencana-bencana yang lain, ya, dia akan muncul. Makanya ulama nggak rela kalau ada lihat saudaranya ada yang masih bodoh-bodoh, mereka bangkit. Nah, ini pelajaran untuk kita. Kalau kita merasa bersaudara, kita mesti jangan menganggap diri kita saja atau keluarga kita saja yang perlu untuk seperti yang kita harapkan, tapi saudara kita yang lain juga mesti mendapatkan hal seperti yang kita inginkan. Nah, dari sini saudara sekalian kita bisa lihat di seluruh Indonesia, ya, itu gerakan-gerakan dulu melawan penjajah itu semuanya mayoritas dipimpin oleh para ulama. Masyarakat ikut di belakangnya. Nah, cuman namanya ulama ini mereka itu jaga keikhlasannya, nggak pengen pamer, nggak pengen muncul di depan seakan-akan nih nunjuk diri gue loh yang ini, nggak begitu. Jadi begitu udah ada jihad udah selesai, diem aja, entah siapa tiba-tiba yang muncul, gitu. Yang siapa muncul dia nggak ada peduli, biarin saja, kewajiban saya berjuang kok, selesai. Sehingga muncullah nama-nama Tuanku Imam Bonjol yang bergerak di Sumatera Barat. Kemudian muncul lagi di Aceh, cukup banyak sekali pimpinan Tengku Cikditiro. Muncul lagi di Sumatera Utara ada Sisinga Mangaraja, itu gerakan Muslim. Sisinga Mangaraja itu Muslim, bukan orang kafir. Kemudian kita lihat lagi Tuanku Tambusai dari Sumatera ini terus, apalagi di Jawa Barat, di Tasik, ya Allah. Itu saya pernah lihat ke pesantren-pesantren yang tua-tua, rata-rata kiainya, pendiri pesantren yang tua-tua itu rata-rata pahlawan nasional. Tapi nggak muncul di gambarnya seperti Cikditiro, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro yang kelihatan khas. Kemudian Pangeran Antasari, itu semuanya mereka adalah para mujahidin.
termasuk kita bisa lihat dari Sulawesi. Di Sulawesi itu ada yang paling terkenal, ulama besar kaliber internasional yang bernama Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari Al-Khalwati. Syekh Yusuf ini dia itu punya buku banyak sekali, tulis tangan bahasa Arab. Ya, ini buku dipakai di zaman itu, bukunya diambil oleh Belanda karena dia dianggap tokoh sentral pergerakan, memberi spirit kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk lawan penjajah. Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari juga ikut membantu Sultan Banten, memimpin pasukan dari Makassar untuk membantu Kesultanan Banten. Nah, dari sini dia ditangkap lalu dibuang ke sampai beberapa kali pembuangan, dibuang ke Filipina, kemudian menyebarkan Islam di Filipina dan mengkhawatirkan karena dekat, akhirnya dia dibuang lagi ke Cape Town di Afrika Selatan. Jadi di Afrika Selatan dia di sana dibuang hidup dan banyak sekali orang yang masuk Islam di tangan beliau. Nah, dan di Cape Town itu banyak bahasanya bahasa mirip bahasa Indonesia. Saya dulu pernah sekolah di Mesir, kemudian berhubungan dengan teman-teman dari sama-sama mahasiswa dari Cape Town. Nah, kita kumpul lagi makan-makan, dia pakai bahasa dia, ambil buncis. Saya kaget, apa yang disebut buncis? Kayaknya saya penasaran. Saya tanya, apa ini buncis? Ini buncis. Sama, itu buncis punya kita juga. Dia bilang ini buncis, bahasa ini buncis. Nah, ini juga bahasa saya buncis. Handuk, itu handuk, orang sana bilang handuk, kita juga handuk. Nah, kemudian kalau disebutnya jalan keramat, itu jalan ke makamnya Syekh Yusuf, jalan keramat namanya. Ya, itu bahasa kita. Ternyata di mana tempat Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari Al-Khalwati ini dibuang oleh Belanda, disitulah dia menyebarkan Islam dan sangat-sangat berpengaruh. Jadi Islam munculnya di Afrika Selatan berkat ulama dari Indonesia. Nah, buku-buku beliau ini ternyata diambil oleh Belanda. Jadi dulu ada gerakan dalam penjajahan itu mengambil buku-buku ulama di Indonesia. Ulama-ulama Indonesia ini alim-alim zaman dulu, tapi tulisan-tulisannya, karya-karyanya hampir minim. Kita hampir nggak lihat mana karya-karya ulama kita yang terdahulu, orang-orang Indonesia. Nah, ternyata karya-karya mereka diambil oleh Belanda, disimpan di Leiden. Di Leiden, di perpustakaan punya mereka, masih tersimpan dan tertulis tangan. Saat mereka menggerebek rumah-rumah ulama zaman itu, mereka ambil karya-karya mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat saudara sekalian, jadi kelihatannya Indonesia ini ulamanya dari dulu kelihatan kurang dalam berkarya, padahal tidak. Nah, ini salah satu karya yang ada di Leiden, karya Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari Al-Khalwati ini. Salah satu judul bukunya Zubdatul Asrar, sudah berbahasa Arab. Kebetulan ya, ibu saya zaman tahun-tahun berapa itu ambil S3-nya tentang masalah ini, tentang karya-karya tulis ulama. Saya dulu dia ada berapa, 1 tahun lebih di Leiden khusus membedah karyanya Syekh Yusuf. Ternyata di sana banyak karya-karya ulama Indonesia, tulisan tangan mereka yang dirampas oleh Belanda saat zaman penjajahan dulu. Ternyata bukan hanya di Indonesia, perilaku penjajah pada waktu itu bukan hanya cuma Belanda, tapi juga negara-negara barat yang lain perilakunya sama. Mereka kalau udah menjajah, menangkap ulama, buku-buku karya tulisan mereka itu diambil dan disimpan. Ada yang ditaruh di Roma, ada yang ditaruh di mana tempat. Padahal itu karya-karya manuskrip tulisan tangan asli ulama-ulama baik Indonesia maupun juga dunia. Ini masih banyak yang tulisan tangan dirampas oleh penjajah zaman dulu, sehingga ilmu pengetahuan itu sempat mandek nih di tangan umat Islam. Ya,
penjajahan itu akhirnya lebih disibukkan oleh dunia penjajahan, tapi ilmu pengetahuan kita banyak dirampas oleh Barat. Nah, jadi ya wajar kalau saat sekarang ini mereka kelihatan lebih maju dari segi ilmu pengetahuan. Tapi insya Allah ta'ala ke depan dengan kebangkitan Islam saat sekarang ini, insya Allah para ulama juga sudah bangkit kembali. Insya Allah ta'ala ini salah satu wasilah akan kebangkitan Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat sekarang ini kondisi negara kita situasinya kurang lebih diartikan seperti penjajahan zaman modern, zaman now. Ada model penjajahan zaman now, cukup banyak manipulasi yang dibuat oleh kaki tangan kapitalis melalui media-media informasi baik cetak maupun elektronik maupun media sosial yang digulirkan ke masyarakat, sehingga terlalu banyak sekali penipuan-penipuan. Kami dari Front Pembela Islam sejak 20 tahun yang lalu kami cukup banyak jadi korban media massa, di mana Front Pembela Islam itu apabila mereka itu melakukan tindakan-tindakan tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar, itu di blow up habis-habisan oleh media, lalu diberikan stempel-stempel yang sangat negatif. Tapi ketika kami sedang melakukan aksi-aksi membantu masyarakat di Aceh, ya, di Aceh itu kami kirim sampai 1000 relawan FPI saat gempa dan tsunami di Aceh. 1000 relawan tahun 2004. Tanggal 1 Januari saya pimpin rombongan pertama sampai di Aceh. Dia 26 Desember kejadian. 26 hilang, komunikasi nggak ada. 27, 28, barulah 29 mulai ada yang sampai berita bahwa Aceh luluh lantak. Mulai kami berangkat ke sana. Mana ada berita? Nggak ada. 1 tahun kami di Aceh. Wartawan, begitu banyaknya wartawan, nggak ada yang meliput. Mana? Relawan-relawan yang, ya maaf, yang kecil-kecil biasa, mereka besar. Tiap hari masuk berita. FPI yang ya saya nggak bisa membanggakan diri, yang memang nggak perlu, karena ini kewajiban. Tapi nggak ada berita sama sekali. Sampai-sampai orang-orang di sini telepon saya, Ustaz Sobri, betulan nggak sih FPI ini kirim relawan ke Aceh? Jadi di sini televisi masih ada yang bilang, mana itu? Ya, saya tahu lah orangnya yang punya televisi juga. Bukan dia yang punya sebenarnya, cuma ngaku-ngaku dia yang punya. Ya, dia bilang, mana itu katanya yang mau kirim relawan ke Palestina, mau relawan ke Irak. Ini saudaranya di Aceh sedang memerlukan bantuan, dia nggak berangkat ke sana. Saya lagi di sana ngangkatin mayat. Masih pemberitaan seperti itu, memberikan citra negatif kepada Front Pembela Islam. Saya bilang, saya lagi angkat mayat nih. Nggak bisa juga, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai akhirnya alhamdulillah, jadi di Aceh ini kita kalau pagi-pagi hari ini tim-tim kita menyebar 50 orang ke kampung mana, 50 orang kampung mana, 50 orang kampung mana. Ini evakuasi mayat. Pagi berangkat, kumpulin mayat, siang kita sholatkan, lalu yang lain gali kuburan massal. Nah, udah itu kita sholatkan bersama-sama. Kalau yang masih ada data kita bawa, kalau enggak kita kuburkan secara massal. Sore hari kita pulang, laporan ke kantor gubernur, Satkorlak Penanggulangan Bencana. Nah, hitung-hitungan deh di situ posko-posko kita. Posko 1 dapat berapa mayat, posko 2 dapat berapa mayat, lapor-laporan. Nah, satu hari itu antara 300 sampai 700 mayat tiap hari. Nah, alhamdulillah 4 bulan mayat habis semua. Pada 1 tahun, peringatan 1 tahun tsunami Aceh, waktu itu SBY datang ke sana, lalu mengucapkan terima kasih kepada ini dan itu, relawan ini dan itu diucapkan terima kasih. FPI tidak disebut. Nah, masyarakat yang hadir di situ teriak,
Pak FPI, Pak FPI, Pak FPI. Oh FPI ya? FPI juga ya? Iya. Nah ini pengakuan dari masyarakat sampai akhirnya dia sebut terima kasih buat FPI. Alhamdulillah Front Pembela Islam tercatat sebagai evakuator mayat terbanyak di Aceh selama 1 tahun. Catatannya diungkap sebanyak 70.000 mayat yang dievakuasi oleh FPI. Nomor 2 TNI 45.000 mayat. Nomor 3 PMI Palang Merah Indonesia 25.000 mayat. Nomor 4, nomor 5 ya ribuan juga, cuman yang kecil-kecil lah. Nah 70.000 mayat ini yang tercatat, belum yang awal-awal. Yang awal-awal itu nggak pakai catat-catatan tuh, pokoknya angkat karena kita berebut sama anjing, rebutan. Badan orang kalau udah busuk, anjing mau makan. Lo kalau ribuan orang, apa saudara-saudara kita mau dirusak badannya dengan anjing yang najis? Ya kita nggak mau, saudara sekalian. Nah makanya kita rebutan. Habib Rizik bilang kirim relawan sebanyak-banyaknya. Kita kirim terus relawan dari sini untuk mempersegerakan evakuasi mayat. Itu fokus tugas utama FPI di Aceh. Tidak pernah masuk TV, alhamdulillah. Tapi emang kita juga nggak mau masuk TV. Cukuplah Allah nanti akhirat TV kita nanti ada di sana. Ya, rekaman CCTV kanan kiri kita ini lengkap, nggak ada yang terpotong, insya Allah Taala, nggak ada yang diedit. Ya, insya Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kegiatan-kegiatan seperti amar ma'ruf nahi munkar yang lain, ya kita lihat cukup serem. Ya, bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu sampai fitnah-fitnah yang terjadi kepada kami itu cukup keras sekali. Tapi sebenarnya itu nggak ada pilihan. Kami kalau tidak berjuang, kami diam, kami dibilang orang yang toleran, ustadz yang menyejukkan, ustadz yang rahmatan lil alamin. Kami akan disebut ustadz yang mubalik, yang menyejukkan apabila apa? Tidak ganggu urusan judi orang. Urusan pelacuran biarin aja, itu masing-masing. Nah, kalau ustadz ini enggak turun ke jalanan untuk memberantas begituan, nah ustadz ini ustadz yang disebut ustadz yang rahmatan lil alamin, menyejukkan, ustadz yang idola masyarakat. Tapi kalau ustadz turun ke jalan, ini namanya ustadz ekstremis, fundamentalis, anarkis, dan lain-lain segalanya. Kami dihadapi pilihan seperti itu. Pilihan. Gimana pilihannya? Kita turun ke jalan dicap anarkis, radikal, tapi kita nggak diem, umat hancur. Pilihan pahit ini juga. Lebih baik kita yang dituduh segala macam tuduhan daripada kita membiarkan umat hancur sehancur-hancurnya oleh kegiatan mereka. Kami lawan terus, serahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Front Pembela Islam kurang lebih saat-saat zaman dulu, khususnya di awal-awal reformasi, awal-awal berdirinya FPI. FPI itu berdirinya tanggal 17 Agustus 1998. Reformasi 97. Betul ya? Nah, kita termasuk orang yang gembira lah dengan reformasi. Kita bosen juga kayaknya nih. Rezim kelamaan 32 tahun. Udah begitu ganti, ternyata dengan nama kebebasan berekspresi judi di mana-mana. Tapi dengan alasan kebebasan berekspresi muncul di mana-mana alasan hak asasi manusia di mana-mana. Kontes waria lah, kontes lesbi, apa-apaan ini saudara sekalian. Ini akhirnya membangkitkan para ulama waktu itu di saat pemerintah sedang lost power. Penegak hukum lost power, nggak berani, takut dengan HAM. Akhirnya gimana? Ya udahlah, biarin aja. No, karena kalau dia nanti bertindak, ditindak oleh berbagai macam opini-opini yang dibangun oleh mafia. Nanti kantor polisi bisa dibakar orang, bisa dibayar orang, dituduh macam-macam. Nah, akhirnya mereka lebih banyak mengalah, termasuk TNI, kantor-kantor tentara waktu itu tulis sepanduk damai itu indah. Udah itu doang.
Paling enak tulisnya begitu. Kenapa? Dia nggak bisa langsung lagi karena dikontrol dengan HAM. Lalu siapa lagi yang mau menyelamatkan umat saat itu? Saat itu saudara sekalian sudah sampai tingkat begini. Nah, polisi kerjanya, maaf kata, kalau ya bandar-bandar yang ditangkap itu nggak ada kaitan dengan mafia, dia tangkap dihukum. Tapi kalau ada hubungannya dengan mafia, malam-malam dilepasin. Paling sehari 2 hari udah tuh dilepasin. Dia nggak mau, kalau ada mafia nggak berani, karena mafia itu bisa undang wartawan, tulis berita macam-macam kepada polisi, lalu bisa kirim orang-orang untuk bakar kantor polisi. Nah, jadi nggak mau yang kayak begitu. Akhirnya banyak di mana-mana saat pemerintah sedang kerepotan, legitimasi hukum itu sangat lemah, disitulah Front Pembela Islam berdiri. Habib Rizik mengajak para ulama, habaib, kiai bangkit berjuang, kita tegakkan hukum di negeri kita sampai pemerintah kita mampu berdiri tegak kembali dalam menegakkan hukum. Kita rakyat harus berani untuk memberikan dukungan kepada aparat supaya mereka punya legitimasi, punya keberanian dalam menegakkan hukum. Makanya sesekali FPI itu dituding buatannya polisi, sesekali FPI dituding bikinannya tentara, bikinannya apa namanya itu PAM Swakarsa. Oh, itu bukan, kita nggak ikutan sama mereka. FPI didirikan oleh Habib Rizik Syihab bersama para ulama khusus untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari situ sudah sekalian gerakan para ulama terus menerus berjalan sampai yang kita rasakan mulai saya dulu pernah kita diundang oleh mantan, dulu dia masih menjabat pejabat tinggi di Bakin dulu badan, kalau sekarang BIN. Bapak Ibu sekalian, diceritakanlah ceritanya waktu itu adanya bocor berita data intelijen bahwa Indonesia ini pada tahun 2025 akan dipecah menjadi 7 negara kecil-kecil. Barat dan Timur akan berupaya untuk memecah Indonesia. Yang bicara pejabat intelijen, bocoran intelijen antar negara yang bocor ke tangan intelijen Indonesia. Ada program Barat dan Timur ingin memecah belah Indonesia jadi kecil-kecil. Lalu ya saat itu kita yang mendengarnya, palingan ini wacana aja lah untuk nakut-nakutin, maklum baru reformasi, masih euforia orang saat itu. Tapi sekarang lama kelamaan kayaknya berjalan ini program. Apalagi sekarang sendi kekuatan negara makin dilemahkan. Sendi kekuatan negara di sini. Pertahanan militer dilemahkan. Kiai dan ulama sebagai tonggak pertahanan negara Indonesia dilemahkan, diadu domba. PKI dihidupkan kembali, penista agama dibiarkan. Apakah ngerusak agama? Ini namanya pengerusakan sendi-sendi agama yang berjalan. Ekonomi dirusak ya. Jadi kalau kita sebut ekonomi bagaimana, ya dirusak. Bagaimana dirusak ekonomi, saudara sekalian? Ya, saya ada diskusi dengan beberapa pakar ekonomi yang mereka ada keheranan. Tadinya mereka sangat simpatik dengan rezim ini, memberikan saran-saran, tapi kok lama-lama saran-sarannya nggak kepake gitu. Justru seakan-akan terjadi pelemahan, kayak disengaja. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi ini seakan-akan disengaja untuk merusak ekonomi. BUMN disengaja dibikin susah bayar hutang. Artinya suatu saat nanti dia harus lepas.
Disengaja dan disengaja cara-cara seperti ini merusak negara. Rakyat diadu domba, dipecah belah kayak begini. Kemudian apa? Inilah yang kita saksikan, ketidakadilan muncul di mana-mana. Jadi saat ini para ulama bangkit, ya, para ulama bangkit berjuang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan keadilan di negeri kita dan menjaga keutuhan Indonesia. Bangkit lagi nih. Itu emang udah karakternya, cirinya ulama. Dia nggak bisa membiarkan negeri hancur atau umat terzolimi, teraniaya, dibodohkan dan lain, nggak bisa. Dia pasti akan bangkit. Bagaimana modelnya? Jadi kalau sekarang dikatakan Indonesia sekarang ini menuju kehancurannya, itu bukan hal yang aneh. Faktanya memang demikian. Salah satunya adalah tentang keadilan yang kita lihat saat sekarang ini. Ketidakadilan dipertontonkan. Jadi ketidakadilan itu syarat hancurnya satu negeri. Ketidakadilan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa sekarang ini ulama sampai bangkit, sampai terkesan terlibat dalam politik, ya? Ini memang betul-betul para ulama menyaksikan apa-apa yang membuat negeri ini menuju kehancurannya semakin nampak depan kita.